Halo semuanya, pada bagian ini kita akan belajar membuat berbagai macam fungsi dengan menggunakan materi-materi Python yang sudah kita pelajari. Oke, langsung aja kita ke dalam Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, pertama kita akan membuat fungsi dengan menggunakan operator yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Contohnya seperti ini. Saya ingin membuat fungsi yang mengecek apakah bilangan itu genap atau tidak. Nah, dia akan mengembalikan nilai boolean true atau false. Seperti ini caranya def, ya. Cara membuat fungsi kita menggunakan keyword def, kemudian kita akan mengecek genap atau tidak. Nama fungsinya adalah apakah genap. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan mengambil parameter, di sini saya sebut parameternya namanya angka, ya. Nah, di dalam blok kode ini saya akan mengetikkan hasil. Hasil ini akan berisi apakah angka itu, perhatikan ya, jika dimodulo dia dengan angka 2, dia berhasil bernilai 0. Ingat ya, kalau suatu angka atau suatu bilangan kita modulokan 2, dia bernilai 0, maka dia adalah bilangan genap. Maka hasilnya ini akan bernilai true kalau dia genap. Kalau dia dimodulo 2 hasilnya tidak sama dengan 0, maka dia akan bernilai false. Kemudian kita return hasilnya tersebut ya. Ini kita jalankan. Nah, ini adalah contoh menggunakan operator. Operatornya ini, modulo 2 ini, dan sama dengan ini. Oke, kalau kita panggil, apakah genap? Kemudian kita masukkan angka, misalnya 9 ya. Lalu kita jalankan. Nah, 9 adalah ganjil, makanya dia akan mengembalikan false. Kalau kita masukkan misalnya lainnya 8, seperti ini. 8 adalah genap, makanya dia akan mengembalikan nilai true. Nah, sebenarnya kita bisa membuat fungsi ini lebih ringkas lagi. Caranya adalah seperti ini. Misalnya, kita copy aja. Nah, daripada kita membuat variabel baru hasil ini, kita langsung masukkan aja angka modulo 2 sama dengan 0 ini. Kita langsung masukkan ke dalam return-nya ini. Nah, seperti ini juga bisa. Kalau kita tes lagi, fungsinya apakah genap? 8. Nah, dia mengembalikan true. Kalau kita tes lain misalnya 3, dia mengembalikan false. Kalian bisa membuat seperti ini pun nggak apa-apa, supaya lebih jelas terbacanya, atau kalian bisa membuat lebih ringkas seperti ini pun tidak masalah. Seperti itu. Oke, contoh satu lagi ya. Saya ingin membuat fungsi untuk mengetahui apakah seseorang bisa membuat SIM berdasarkan umurnya. Contohnya seperti ini, def. Kemudian nama fungsinya misalnya bisa membuat SIM, ini ya. Dan parameternya namanya umur. Oke. Dan di sini saya langsung membuat return aja ya. Return. Dan di sini saya masukkan umur lebih dari sama dengan misalnya 17 tahun. Contohnya batas membuat SIM kan 17 tahun. Makanya return-nya ini saya masukkan jika umurnya lebih dari sama dengan 17 tahun. Kalau benar maka ini akan menjadi true. Kalau salah ini akan menjadi false. Yang saya jalankan langsung. Kita panggil fungsinya misalnya bisa membuat SIM atau tidak. Contohnya saya masukkan umurnya misalnya 15 tahun. Kalau saya jalankan false, berarti dia tidak bisa membuat SIM. Kalau saya masukkan umurnya 18 tahun, dia menjadi true. Seperti itu ya, itu adalah fungsi dengan menggunakan operator. Nah, lanjut kita akan membuat fungsi dengan menggunakan pernyataan kondisional. Contoh kasusnya sama seperti tadi, kita bermain di angka genap dan ganjil ya. Nah, fungsi ini sekarang jika saya masukkan angka genap, dia akan mengatakan bahwa angka ini adalah genap. Kalau saya masukkan angka ganjil, dia akan mengatakan bahwa angka ini adalah ganjil. Nah, cara membuatnya seperti ini. Get, misalnya tadi kita tulis ganjil genap, nama fungsinya ya. Kita masukkan parameter 1 yaitu angka di sini. Nah, disinilah kita bisa menggunakan pernyataan kondisional yaitu if, ya kan? Angka tadi kita modulo 2 dia sama dengan 0. Ingat ini berarti adalah genap. Maka kita print menggunakan f-string dalam kurung angka ya adalah bilangan genap. Sebaliknya yaitu else, print lagi angka tersebut adalah
bilangan ganjil. Seperti ini ya. Oke, kalau kita jalankan, sekarang kita panggil fungsi ganjil genapnya. Oke, ganjil genapnya, kemudian kita masukkan. Contohnya adalah misalnya 15. Seperti ini, kalau kita jalankan. Nah, 15 akan masuk ke dalam angka tersebut dan akan masuk ke dalam pernyataan kondisionalnya. Karena 15 di modulo 2 tidak sama dengan 0, maka ini menjadi false, maka yang dieksekusi adalah else-nya. Makanya yang tampil di sini adalah 15 adalah bilangan ganjil. Contoh lainnya misalnya 12. Nah, 12 adalah bilangan genap. Seperti itu. Ini adalah contoh fungsi dengan menggunakan pernyataan kondisional. Contoh lainnya, saya ingin membuat fungsi, yaitu fungsi ini akan menghitung gaji seseorang berdasarkan nilai performanya. Contohnya seperti ini ya. Nama fungsinya adalah gaji baru. Ya. Dan di dalamnya saya buat parameter gaji lama dan performanya. Performa. Oke. Nah, gaji lama ini besaran gaji dia yang lama, dan performa ini nilainya misalnya 0 sampai 10, seperti itu. Dan performa ini akan berpengaruh terhadap gaji baru dia. Nah, kita buat rentang, misalnya if performa, misalnya dia lebih dari atau sama dengan 8, maka gaji sekarang, saya tulis gaji sekarang ya. Oke, sebelumnya kita buat dulu gaji sekarangnya sama dengan 0. Nah, gaji sekarang ini kalau performanya lebih dari atau sama dengan 8, kita naikkan misalnya 7%. Berarti dia gaji lama. Nah, gaji lama ditambah gaji lamanya dikali 0,07. Seperti itu. Atau lebih singkatnya seperti ini aja. Gaji lama dikali 1,07. Nah, elif ya, jika performanya lebih dari sama dengan 6, itu kita naikkan misalnya gajinya 4%. Berarti gaji sekarang, saya copy aja biar cepat, naik sebanyak 4%. Kemudian else, kalau performanya di bawah itu, kita katakan gaji sekarang sama aja dengan gaji lamanya. Kemudian fungsinya kita return, kita kembalikan nilainya, yaitu gaji sekarang. Oke, kita review dulu ya fungsinya. Dia mengambil nilai gaji lama, parameternya, dan performa. Nah, kalau performanya lebih dari 8, maka gaji yang sekarang ini adalah gaji lamanya naik sebanyak 7%. Kalau performanya lebih dari 6 sampai 8, dia naik 4%. Nah, kalau di bawah itu atau selain itu, gajinya tidak akan mengalami kenaikan. Oke, kita jalankan. Kemudian kita panggil fungsinya. Contohnya seperti ini. Gaji baru, misalnya gajinya adalah 5 juta. Dan performanya misalnya 5. Seperti ini. Kalau saya jalankan, karena 5 adalah di bawah 6, makanya dia tidak mengalami kenaikan gaji. Nah, sekarang contoh lainnya, misalnya gaji baru. Misalnya dia gajinya tetap 5 juta. Performanya misalnya 7. Kalau saya jalankan, nah dia gaji barunya mengalami kenaikan sebanyak 4%. 4% dari 5 adalah 200.000. 4% dari 5 juta adalah 200.000. Misalnya lagi, contoh satu lagi. Misalnya gaji baru, performanya adalah 10. Seperti ini. Nah, perhatikan dia gajinya naik sebanyak 7%. Seperti itu ya. Berarti fungsi kita ini berjalannya. Dan kita sudah menggunakan pernyataan kondisional dalam fungsi untuk menghitung gaji ini. Nah, lanjut kita akan membuat fungsi dengan memanfaatkan pengulangan atau loops. Nah, misal saya ingin membuat fungsi yang menghitung jumlah huruf vokal, tahu ya huruf vokal ya, yaitu A, I, U, E, O, di dalam sebuah string. Jadi pada saat saya masukkan string ke dalam fungsi tersebut, dia akan mengeluarkan jumlah huruf vokal di dalam string tersebut. Caranya adalah seperti ini, def. Kita tulis nama fungsinya hitung vokal. Seperti ini. Kemudian saya masukkan parameter misalnya var atau variabel ya. Nah, kita buat dulu variabel namanya total sama dengan 0, ya kan?
Kemudian kita looping var-nya itu atau variabelnya itu for item in var. Kita looping itemnya satu persatu. Kemudian kita cek if item in, ingat ya in adalah parameter keanggotaan. Kemudian kita buat stringnya. String huruf vokalnya yaitu A, I, U, E, O. Dan huruf besarnya juga A, I, U, E, O. Seperti ini. Kalau item atau karakter di dalam stringnya itu termasuk di dalam A, I, U, E, O itu, maka kita akan tambahkan nilai totalnya sebanyak 1 kali. Plus sama dengan 1. Gitu. Kemudian terakhir kita kembalikan atau kita return nilai totalnya. Seperti ini. Oke, kita baca sekarang fungsinya. Dia mengambil variabel. Variabelnya ini adalah string. Kemudian kita membuat total dulu. Total ini adalah total huruf vokalnya. Pertama-tama 0. Kemudian kita looping setiap karakter di variabelnya ini. Kalau karakternya itu termasuk di dalam nilai A, I, U, E, O ini, maka dia akan menambahkan 1 di totalnya. Kemudian kita kembalikan nilai totalnya. Kita jalankan ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita panggil fungsinya, hitung vokal, misalnya kita masukkan misalnya kemana, seperti ini. Lalu saya jalankan. Perhatikan, dia mengeluarkan nilai 3 karena kemana ini ada E, ada A, ada A. Berarti ada 3 huruf vokal ya. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya hitung vokal. Misalnya hari ini cerah. Seperti ini. Kalau saya jalankan, dia mengembalikan karena ada 6 huruf vokal yaitu A, I, E, dan A lagi. Seperti itu. Itu adalah contoh fungsi dengan pengulangan atau loop. Nah, lanjut kita bisa membuat fungsi di dalam fungsi. Caranya seperti apa? Misalnya kita mempunyai fungsi untuk menghitung luas suatu persegi panjang. Luas persegi panjang kan panjang dikali lebar ya. Def, misalnya luas persegi panjang seperti ini ya. Saya ambil nilai P-nya, yaitu panjang dan L-nya. Parameternya ada 2, P dan L, yaitu panjang dan lebar. Nah, di sini saya akan buat fungsi lagi. Namanya cek P, yaitu cek nilai panjang. Parameternya adalah panjang. Fungsi cek P ini berfungsi untuk mengetahui apakah nilai panjang ini lebih dari 0 atau tidak. Kita langsung menggunakan return P lebih dari 0. Seperti ini ya. Sama seperti lebarnya juga, saya buat fungsi namanya check L. Nah, check L ini parameternya adalah L. Dan dia mengembalikan nilai lebarnya lebih dari 0 atau tidak. Seperti itu ya. Dan di bawahnya saya buat if. Begini. Check P. Saya masukkan P-nya. N. Masih ingat N ya? N adalah operator logika. Kemudian check L. Check L mana? Oke. Saya masukkan L lagi. Jadi di dalam if ini dia mengecek panjang dan lebarnya itu lebih dari 0 atau tidak. Jika lebih dari 0, maka kita akan kembalikan atau return nilai panjang dikali lebar. Seperti itu. Kita mengembalikan nilai luasnya. Tetapi kalau nilai panjang atau nilai lebarnya kurang dari 0, kita akan mengatakan return, print aja, print panjang atau lebar yang dimasukkan salah. Seperti ini ya. Artinya kalau nilai P atau nilai L-nya itu adalah kurang dari 0, yaitu bernilai negatif, maka dia akan mengatakan panjang atau lebarnya salah. Saya jalankan. Kemudian kita coba luas persegi panjangnya. Kita masukkan, misalnya dia 2 dan 3. Kalau saya jalankan, nah dia mengembalikan luasnya ya. Dan karena 2 dan 3 ini kan bilangan positif. Berarti ini true, ini true. Cek P dan cek L-nya true, makanya dia mengembalikan P kali L. Kalau saya masukkan lagi misalnya, luas persegi panjang, misalnya minus 2 dengan misalnya 3. Nah, dia karena ini minus 2,
makanya ini menjadi false. Check P-nya menjadi false. Ini menjadi false. Ingat kalau N ada false-nya, makanya ini menjadi false if-nya dan dia akan menjalankan else-nya. Makanya dia akan mencetak print ini panjang atau lebar yang dimasukkan salah. Seperti itu. Ini adalah fungsi yang ada di dalam fungsi. Seperti itu ya. Terakhir adalah fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contohnya kita akan membuat fungsi yang menghitung nilai faktorial. Kalau yang tidak tahu faktorial itu seperti ini. Misalnya faktorial 4. Ya. Faktorial 4 itu 4, kemudian tanda seru itu sama dengan 4 dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 1. Contoh lain misalnya kalau 6 faktorial, maka 6 dikalikan dengan 5, dikalikan dengan 4, dan seterusnya. Itu adalah faktorial. Nah, kita ingin membuat fungsi yang menghitung hal seperti ini. Caranya adalah, misalnya def faktorial, kemudian kita masukkan inputnya, misalnya 6, yaitu number. Nah, if 6-nya itu sama dengan 0, kalau 6-nya itu bernilai 0, nilai faktorial 0 itu adalah 1, maka dia akan mereturn nilai 1. Kemudian else, kalau dia selain 0, maka dia akan mereturn nilai 6-nya dikalikan dengan fungsi faktorialnya sendiri. Tetapi di dalam faktorialnya itu 6-nya kita kurangi 1. Nah, ini adalah fungsi rekursif. Kenapa? Karena kita memanggil fungsinya sendiri di dalam fungsi tersebut. Ini ya fungsi faktorialnya, sedangkan kita membuat fungsi faktorialnya. Nah, itu adalah namanya fungsi rekursif. Kalau kita jalankan, kemudian kita panggil misalnya faktorial, misalnya 3 ya, faktorial 3. Kalau saya jalankan, dia menghasilkan 6. Kenapa? Karena 3 dikali 2 dikali 1 adalah 6. Cara membacanya seperti ini. Waktu dia masukkan 3, kan di sini 6-nya 3. 3 apakah sama dengan 0? Tidak. Makanya dia masuk ke dalam else ini. Dia akan mengembalikan nilai 3 dikali faktorial 3 dikurang 1. Berarti ini menjadi faktorial 3 kurang 1 adalah 2. Sekarang 2. Apakah 2 sama dengan 0? Tidak. Makanya dia ini akan menjadi 6. Makanya ini akan menjadi 3 kali 2. Kali lagi faktorial 2 dikurang 1 adalah 1. Naik lagi ke atas dan seterusnya sampai dia menjadi 6-nya menjadi 0. Makanya dia menjadi 3 dikali 2 dikali 1 dikali faktorial 0. Seperti itu. Makanya dia menghasilkan nilai 6. Nah, ini adalah yang dinamakan fungsi rekursif. Kalau kalian masih agak bingung mengenai fungsi ini, tidak masalah. Yang penting kalian mengenal fungsi ini. Suatu saat nanti jika kalian ketemu istilah fungsi rekursif, seperti inilah dia fungsi rekursif. Oke, itu aja pada bagian ini. Kita udah belajar membuat fungsi dengan menggunakan operator Python. Kita juga udah belajar membuat fungsi dengan menggunakan pernyataan kondisional. Kemudian dengan menggunakan pengulangan. Dan kita sudah membuat fungsi juga yang ada di dalam sebuah fungsi. Dan terakhir kita sudah belajar membuat fungsi rekursif. Selanjutnya kita akan belajar interaksi antar fungsi. Tetap semangat, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.